Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampaikan, kita sudah bahas bersama-sama bahwa di antara satu hal yang akan kita tingkatkan atau semestinya meningkat dari kualitas diri kita adalah tawakal. Tawakal. Setelah tauhid, menguatkan keyakinan kita tentang keesaan Tuhan dengan segala konsekuensinya. Jadi tauhid itu tidak sekedar mengakui Tuhan itu ahad, tidak. Tapi juga segala konsekuensi dari keyakinan itu. Kalau mengakui Tuhan itu ahad, kul huwallahu ahad, maka di sanalah tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita bersandar, dan tempat kita menyembah. Maka segala persoalan dalam hidup kita harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tawakal. Nah, tadi tawakal itu tidak sekedar berserah, tapi rangkaian dari tawakal itu juga harus ada upaya atau usaha. Rumus sederhananya tadi M plus U sama dengan T. Nah, itu dia. M-nya itu masalah, tapi sunatullah itu kehendak Allah. M-nya itu jangan kita yang buat. M-nya itu sesuai kehendak Allah, kita diuji apa. U-nya adalah upaya kita menyelesaikan permasalahan. Hasilnya jangan kita sing nyandai bukan kita. Kalau sudah berusaha, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berazam, berupaya, mengusahakan, maka jangan kemudian memaksa Allah. Nah, itu yang ini belum menikah tadi. Ya Allah, kalau dia adalah jodohku, kalau dia bukan jodohku, ya Allah, jodohkanlah aku dengan dia, ya Allah. Gitu. Nah, itu namanya memaksa. Iya. T-nya itu bukan pemaksaan, T-nya itu tawakal, itu kita serahkan kepada Allah. Kita itu mupuk sawit dipupuk. Ya, caranya mupuk gimana lah dengan metode yang sudah kita pahami. Hasilnya tawakal. Iya, tapi nek ora mupuk kok jarine tawakal, kuwi iki ora tawakal, kuwi iki males. Kuwi masalah meneh kuwi, masalah. Wong ora mupuk, ora ngresiki, pengine hasil, pengine panen. Iya. Apa meneh ora nandur, ora duwe sertifikat, ora mupuk kok manen. Lah kuwi enten mboten sik mriki. Enten. Ah kuwi jenenge M juga. M namanya maling. Usaha cerdas, ya kan? Tapi itu merugikan, menimbulkan masalah. Usaha cerdas menimbulkan masalah. T. Dan orang yang punya itu didasarkan pada keikhlasan kepada Allah, pada tauhid tadi, maka rumusnya bagi orang mukmin itu tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal.
apapun hasilnya. Loh, ini rumus yang tidak dimiliki oleh keyakinan agama lain. Juga tidak pernah dimiliki oleh teori manajemen apapun. Ini rumusnya ada di surah tadi. Surah At-Taubah ayat 111. Nah, Yolanda punya HP enggak? Nah, kalau punya baca dari situ. Kamu gunanya hari ini itu At-Taubah surat 9, 111. Tenang aja karena satenya sudah datang. Nanti kamu dua. At-Taubah. Innallaha astara. Nah, itu. Seratus belas. Innallaha astara minal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Itu dia. Ini untuk menguatkan semangat kita dalam berjuang. Berjuang apapun asal perjuangan itu untuk kebaikan. Ini semangatnya, Pak. Supaya kita nanti tidak stres ketika menghadapi kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Kata Allah, innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli. Ujuk-ujuk kok sudah membeli, luar biasa loh. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba, jadi otomatis nih. Otomatis Allah sudah membeli. Apa yang dibeli Allah? Anfusahum wa amwaluhum. Jiwanya dan hartanya. Harta dan jiwa siapa? Harta dan jiwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Harta, jiwa dan harta yang dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu macam-macam, Pak. Pengajian berjuang di jalan Allah, ngurusi PCM berjuang di jalan Allah, ngurusi kurban berjuang di jalan Allah, ngurusi RT berjuang di jalan Allah, ngurusi janda-janda dengan sesuai hukum syariat itu berjuang di jalan Allah, ngurusi jalan supaya jalan ini baik berjuang di jalan Allah. Itu perjuangan. Belajar, sekolah, kuliah, berjuang di jalan Allah. Apapun itu, asal diniatkan karena Allah ikhlas. Fayaqtulun wa yuqtalun.
Kalimatnya gitu. Apakah membunuh atau terbunuh? Teksnya begitu. Tapi kalau mau ditafsirkan lebih ringkes lagi, apakah berhasil atau gagal dalam perjuangan itu? Kalau perang terbunuh atau membunuh, kalau usaha-usaha tadi itu bisa berhasil atau gagal. Jadi ketua PCM gawe sekolahnya jadi muridnya banyak, berhasil. Jadi ketua PCM gawe sekolah muridnya ra enek, ora berhasil. Secara zahir. Tapi menurut Allah perjuangan itu fayaqtulun wa yuqtalun. Berhasil atau tidak, innallaha astara. Allah sudah membeli. Allah sudah dibeli itu. Yang kita pakai untuk berjuang itu dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli dengan surga. Nah, itu hebatnya. Ini teori manajemen yang kita pelajari kan tidak pernah masuk toh itu. Itu manajemen Gusti Allah begitu, Pak. Manajemen Gusti Allah itu yang penting pokoknya kita itu berjuang ikhlas sungguh-sungguh, sabar, tetap di jalan Allah, berhasil atau tidak secara zahir bagi Allah berhasil. Sudah dicatat dan dibalas dengan surga. Dan perjanjian Allah ini sudah dicatat fit Taurati wal Injil wal Quran. Kontraknya aja. Kontraknya itu sudah ditulis di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Quran. Isine podo. Pokoknya wong sing berjuang walaupun dia gagal atau berhasil secara zahir, asal berjuang karena Allah sudah dicatat dan dibalas dengan surga. Allah menegaskan kembali. Siapa yang lebih menepati janjinya? Waman aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih kuat menetapi janjinya daripada selain Allah? Oh, gitu kan? Artinya Allah meyakinkan mesti Gusti Allah selalu menepati janjinya. Srengenge wit biyen terbit dari timur, tenggelam di barat itu dari dulu ya, sekarang begitu, tidak berubah-berubah. Itu janji Allah itu. Ayam aja kalau mengeram itu, ngangkremi itu 21 hari itu menetas kok. Bebek dingkremi, telur bebek itu enten sing tahu apal bebek itu kalau dingkremi berapa hari menetas? Hah? Berapa? 28, 29, 30 ya toh? Itu menetas kok. Gitu. Itu prosesnya begitu terus. Itu janji Allah sudah ditetapkan. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Maka berikan kabar gembira, fastabsiru bi bai'ikumul ladzin bay'atum bih. Maka berikan kabar gembira ini, orang-orang yang berjuang ini berikan kabar gembira. Wong sing tahu gagal, enten mboten mriki sing usaha terus gagal. Enten to nggih? Enten. Sing tahu gagal itu jangan bersedih, berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka apa yang diperjuangkan sudah dibeli dengan surga. Dan itu ditulis dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Quran. Dan Allah memastikan janjinya.
Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah? Oh, berikan kabar gembira itu. Mulane bagi kita orang Islam itu kalau berusaha berjuang tidak ada kata gagal, tidak ada. Wes kuwi pokoknya rumus manajemen luar biasa lah itu. Dengan begitulah maka setiap orang asal ikhlas dalam berjuang, dia akan ketemu dengan keberhasilan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi tawakal. Tawakal, pasrah. Tapi pasrahnya bukan pasrah fatalis. Fatalis itu pasrah tanpa usaha. Tapi pasrah setelah berusaha. Sama puasa juga begitu. Puasa kita setelah kita berusaha, kita serahkan, kita tawakal kepada Allah, nanti Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban seperti tadi sudah kita diskusikan. Nah, pun gitu aja pengantarnya. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan, monggo, mumpung mic-nya hidup. Wah, Pak Santoso, kayaknya Pak Santoso membagi mic atau yeah. Masih ada banyak waktu. Monggo. Gantian Pak Supri dulu, boleh. Apa rumusnya gemuk itu apa? Yeah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi Pak terkait masalah sabar itu. Ya. Sabar yang sesungguhnya telah Bapak jelaskan. Tapi kebanyakan kok aku gak sabar lagi. Aku sabar sudah habis. Sabar itu udah habis sudah terbatas. Itu gimana ya? Orang kan sering mempunyai istilah begini ya, sabar itu ada batasnya. Itu satu. Yang kedua, orang sering mengatakan sabar itu menerima dan berhenti. Jadi ada kesalahan pemahaman tentang sabar. Selama ini orang memahami sabar itu kalau diinjak kakinya itu mesem. Pak, kakinya masih dipakai. Masih pakai minta maaf. Kalau di neng Jawa masih nun sewu, sukunipun masih diagem. Masih nun sewu. Sabar. Atau sabar itu tenang meneng wae. Anakmu kok sabar tenan yo gitu. Dikapak-kapake meneng wae, dijenggungi meneng Itu konsep sabar yang fatalis. Fatalis itu pasrah tanpa hilang dari makna sabarnya. Makna dari sabar itu adalah satu sikap mental yang aktif. Sikap mental yang aktif. Maka yang tadi dibaca oleh Pak Imam tadi, amma hasibudum ang tadkhulul jannah itu maknanya bukan kok sabar itu berhenti lalu menerima, tidak.
Sabar itu terus berproses, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT, lalu mencari-cari jalan supaya dia selalu bisa mendapatkan kebaikan. Supaya apa yang diupayakan itu bisa berhasil, itu sabar. Saya punya gambaran gini, di pojok rumah itu ada laba-laba. Di rumah itu ada laba-laba. Laba-laba ngertos nggih? Laba-laba ki nek basa Jawane apa to kuwi? Hah? Oh, onggo-onggo. Apa terserah lah wae, laba-laba. Nek cah cilik-cilik saiki ngandake Spiderman. Spiderman. Ya, Spiderman. Nah, Spiderman itu, laba-laba itu membuat rumah jaring-jaring. Lalu di atas rumahnya itu ada genteng bocor. Pas hujan terus netes terus. Hujannya itu menimpa rumahnya, robek. Rumahnya robek. Sabar itu bukan laba-labanya terus diam melihat, ya sudah, biar aja. Sobek lah. Itu sabar itu enggak kayak gitu, itu namanya putus asa. Sabarnya laba-laba itu setiap robek diganti, setiap robek diganti, setiap robek disambung lagi, setiap robek disambung lagi, terus gitu. Maka orang sabar itu enggak pernah berhenti. Orang sabar itu enggak pernah menghentikan proses. Nah, orang sabar itu selalu punya harapan. Selalu punya harapan. Orang sabar itu selalu punya keyakinan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibunya tidak ada. Bapak sekalian, dalam hidup ini semua boleh hilang. Ini kalimat penting nih. Jangan bernafas, karena penting. Dalam hidup ini semua boleh hilang, bahkan semangat boleh hilang, kreativitas boleh hilang, kawan boleh hilang, apalagi Pak, harta boleh hilang, istri boleh berganti. Wih, seneng banget nona iki. Tapi yang tidak boleh hilang dari hidup kita itu satu Pak, harapan. Sebab kalau kita punya harapan, wong ijik duwe pengarep-arep, masih punya iman, masih punya keyakinan, maka semangat yang tadinya mati bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi. Kreativitas yang tadinya hilang bisa muncul lagi. Kawan yang tadinya itu hilang, kalau kita punya harapan bisa kita sambung lagi silaturahmi. Semua boleh hilang, satu yang tidak boleh hilang, harapan. Nah, orang yang senantiasa memiliki harapan kepada Allah itulah orang yang sabar. Sehingga sabar itu bukan pasif, sabar itu selalu aktif. Tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Jangan kamu mengira kamu pasti akan masuk surga sebelum nampak jelas bagi Allah siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar dalam berprosesnya. Maknanya bersabar itu terus berusaha dan berupaya. Bahkan sampai pada sikap yang paling keras. Misalnya perang, itu sabar itu. Itu sabar. Jadi perang itu bukan kok tidak sabar, bahkan perang itu sabar. Iran itu memerangi Israel sedemikian rupa itu karena sabar loh itu.
Sabar apa? Sabar untuk mengalahkan kejahatan. Sabar untuk mengalahkan kezoliman. Pada saat itu, porsi sabarnya itu dengan perang gitu loh ya. Porsi sabarnya itu dengan perang. Maka sabar itu kan ada porsi, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau istri kita minta anting-anting atau minta gelang, kita belum bisa beli, sabarnya usaha, kerja. Ya. Tuh. Kalau anak kita tidak pulang-pulang, 2 hari 2 malam, tidak tahu kemana dia pergi, tiba-tiba dia pulang, dimarahin, sabar itu. Jadi marahnya kita itu masih bagian dari sabar. Tapi marahnya itu bukan marah-marah. Marah itu artinya kita menandakan bahwa kita sayang dan kita ingin mendidik dia. Tapi nek, alah mulih karepmu, ra mulih karepmu, mulih diopeni, ra mulih ya alhamdulillah. Itu bukan sabar itu. Hilang-hilang dok siji pasrah. Itu bukan sabar. Itu loss. Wis ora ngurus. Loss. Wis ora model iki ra ngurus iki. Itu bukan sabar. Tapi kalau kita masih bisa marah dengan dia, itu artinya kita sabar. Artinya kita masih berharap bahwa dia akan menjadi lebih baik. Itu bagian dari sabar. Nah, selama ini sabar itu sering dimaknai pasif, itu masalahnya. Sabar itu sering dimaknai berhenti, tidak bergerak. Maka orang Islam di Indonesia itu tidak progresif. Tidak progresif. Sabar itu terus berusaha. Seperti laba-laba tadi. Tidak berhenti. Begitu kurang lebih ya. Kalau kita menafsirkan surah itu surah Taghabun itu ya, yang dibaca tadi ya. Al Imran ya. Al Imran ayat 20 sampai ini. Jadi kita akhirnya punya wawasan tentang sabar.